Pemerintah itu dari zaman SBY sampai Jokowi saat ini tidak melakukan hal yang Ya, saya sih cuma mau nambahin sedikit, Pak. Itu dengan fakta yang nyata sehingga mereka bisa menilai. Oh, dia itu bukan badan pemerintah loh, MUI itu. bukan. Tuh. Dia sama Tapi kayak PGI. Bukan masalah intervensi, ya, bukan masalah mengganggu kedaulatan, bukan. Jangan dilihat situ. Tapi cuma lembaga swadaya masyarakat gitu loh. itu didirikan oleh Soeharto karena untuk Ya, mengkontrol populasi dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam. ya. Indonesia bukan negara agama. Terima kasih Bu Natswa, yang bukan Natswa. Iya. Iya, jadi memang penting Bu. Kita ini sudah bukan sekali dua kali bersuara, udah tahunan puluhan tahun. Pemerintah itu dari zaman SBY sampai Jokowi saat ini tidak melakukan hal yang mendasar untuk membantu bagaimana masyarakat atau secara khusus jemaat GKI Jasmine bisa betul-betul beribadah di tempatnya tanpa alasan mau kiai lokal kayak ustadz apa itu bukan poinnya. Ya. Kita nih sama-sama di depan mata hukum. Ya. Jadi kalau pemerintah sendiri sudah gagal, paling nggak kita bersuara ke internasional dengan fakta yang nyata sehingga mereka bisa menilai, oh iya something wrong nih Indonesia. Walaupun mereka tahu, tapi kita harus yang kita duluan ketok pintunya. Mereka udah tahu semuanya, data intelijen udah tahu semua. Tapi Ya. masyarakat Kristen Indonesia harus ketok pintunya sehingga bisa beraksi mereka. Cara beraksinya apa? Bukan pemerintahnya. Gereja-gereja contoh di Amerika atau di Eropa mereka akan berbicara ke pemerintahan lokalnya untuk melakukan sesuatu tekanan kepada pemerintah Indonesia. Efeknya apa? Nanti masalah pinjaman uang, masalah perjanjian dagang, semuanya ada efeknya. Ini tolong diberesin dulu. Kita mau Ya. semuanya smooth. Nah itu loh, bukan masalah intervensi, bukan masalah mengganggu kedaulatan, bukan. Jangan dilihat situ. Tapi ini diplomasi antara negara terkait agama, organisasi agama di negara yang bersangkutan melakukan lobby untuk Presiden Indonesia agar menyelesaikan persoalan agama di Indonesia. Ya. Indonesia bukan negara agama. Jadi itu layak untuk diselesaikan. Kita setara. Walaupun Ya. kita dianggap minoritas, tapi kita punya hak yang sama dengan mayoritas secara Ya. hukum. Ya, saya sih cuma mau nambahin sedikit, Pak. Itu MUI itu kan sebenarnya cuma NGO ya, cuma LSM dia. Iya, Dia betul. bukan badan pemerintah loh, MUI itu. Bukan. Tuh. Dia sama Tapi kayak PGI. malah lebih rendah, Pak. Kalau PGI kan memang didukung oleh memang bagian dari Kementerian Agama ya. MUI itu tadinya cuma LSM, cuma lembaga swadaya masyarakat gitu loh. Tapi Yang saya baca berkembang. beritanya itu didirikan oleh Soeharto karena untuk Ya. mengkontrol populasi dari masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dipakailah MUI. Ya, Tapi betul. berlanjut makin besar dia punya kewenangan dan Dan jadi seakan-akan lebih tinggi politis, dari negara ya, sekarang. betul, betul. Maksud saya, kan jujur aja ya, saya tuh bingung gitu loh. Kita kan sebenarnya berharap dengan, ya bilanglah lembaga-lembaga seperti PGI gitu ya untuk menyuarakan hal ini. Tapi nggak pernah jadi kenyataan lah gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman di wadah ini gitu ya mempunyai kerinduan yang sama, misalnya membentuk satu lembaga data lah, kita bilangnya lembaga data dulu, mendata misalnya gereja-gereja yang selama ini dibilang persekusi gitu ya, gereja orang Kristen atau orang non Muslim lainnya, mungkin kita bisa mewadahi itu dan sehingga kita punya suara yang lebih besar gitu loh. Jadi selain yang tadi Pak Paul mencoba dengan lewat YouTuber atau TikTokers gitu ya, itu juga bagus, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya satu wadah yang serius, jadi setiap data ada orang-orang yang non muslim dipersekusi, kita kumpulin data dan segala macam, dan itu mungkin akan lebih mudah nanti bisa kita sampaikan ke teman-teman yang di DPR gitu ya, sebenarnya secara personal mereka peduli pada hal-hal ini, tapi pada saat dia sebagai anggota partai gitu ya, dia mungkin agak takut gitu, tapi minimal kita bisa memakai mereka sebagai corong bahwa ternyata ini loh, tingkat persekusi non muslim di Indonesia tuh udah segini parahnya gitu. Jadi jangan pura-pura bego gitu. Dan itu nanti selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ke yaitu tadi ke kedutaan gitu. Jadi kita datang dengan dengan data yang lebih update, lebih valid dan
sehingga kita nggak seperti itulah demo-demo yang nasi bungkus, bukan gitu loh. Jadi kita benar-benar menyuarakan data yang akurat, yang valid, dan ya mungkin nanti bisa, kalau kita bisa demo dengan keren ya, dengan intelektual gitu, mungkin akan diliput juga oleh teman-teman media. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin bagus juga tuh Bu idenya. Asal kita jangan terjebak dalam konteks agama lagi ya. Jadi lebih ke nasionalisme ya. Pluralisme, ya. Iya, pluralisme. Nah itu Ya. lebih bagus, mungkin bisa lebih efektif. Tapi tetap dengan isu yang kita hadapi adalah GK Yasmin, memang agama Kristen, tapi kita bukan berarti kita hanya Kristen aja. Lebih ke memancing semua, siapapun bisa terjadi apapun agamanya. Jadi bergabung untuk, karena Indonesia bukan negara agama, itu harus paham. Lawan kita udah jelas sekarang khilafah. Yang paling hot sekarang ini sebenarnya isu Borobudur, Pak. Jadi Borobudur itu kan pengen dijadikan objek wisata, gitu kan. Sementara itu adalah sebenarnya pusat agama Buddha terbesar di dunia malah gitu loh. Nah ini ada gerakan sebenarnya budayawan gitu yang merasa keberatan dengan menempatkan Borobudur itu menjadi benar-benar real bisnis pariwisata gitu, sehingga melupakan bahwa itu adalah bagian dari ya bilanglah agama Buddha gitu loh. Nah kalau misalnya mau sebenarnya banyak budayawan yang sudah mulai menyuarakan ini gitu. Ya kebetulan juga Dirjen Kebudayaan itu teman saya zaman SMA gitu loh. Mungkin nanti kita bisa update lagi lah supaya apa yang kita bicarakan di sini jadi lebih matang dan bisa benar-benar menjadi isu yang seksi ya gitu loh, sehingga bisa dilihat oleh masyarakat internasional. Itu aja. Terima kasih. Bu, mungkin bisa bicara ke teman Dirjen itu yang dari Dirjen Buddha untuk juga bersuara ke organisasi-organisasi agama Buddha untuk sama-sama bergandengan tangan. Lawan kita jelas khilafah. Maaf saudara-saudara yang muslim ya, kita tidak lawan Islam, tapi kita lawan ideologi yang hendak menggantikan ideologi Pancasila menjadi khilafah. Mereka ini sudah jelas. Kalau kita semua tanpa memandang siapapun kita, tapi bergandengan tangan untuk melawan satu musuh ini, kita bisa berhasil. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.